Kampung Randu Kulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun, dahulu, sebelum masa pendatang berdatangan dan menghuni lahan di kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri. Dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal di luar nalar manusia. Apapun itu, bila menginjakan kaki di kampung ini, konon, kengerian itu langsung terasa begitu saja. Setidaknya itu adalah gambaran nama yang tepat bagi aku untuk menyamarkan nama kampungku sebagai pembuka sajianku kali ini. Dikarenakan bila aku menunjukkan nama sebenarnya dari kampungku, takutnya akan membuat aku sendiri sebagai si pencerita kesulitan atau malah bisa terkena masalah, karena menyangkut privasi aku dan warganya. Di sajianku malam ini, kita akan memutar waktu di mana ketika pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang bisa dihitung jari. Namun, sebelum aku mulai, tidak ada salahnya buat aku mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita yang berkembang yang langsung diceritakan oleh warga, tetangga, tetua kampung hingga semua orang yang dulu pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung. Jadi semua cerita ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan aku sebagai si penulis tidak melebih-lebihkan kejadian atau pengalaman dengan mereka yang juga menghuni alam ini bersama kita. Tamu. Malam itu, hujan rintik-rintik. Sudah 3 hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Saat itu usianya masih terbilang masih muda berkisar, antara umur 30-an. Kaget bercampur penasaran. Karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana. Sendirian dengan bercahayakan lampu petromak yang menyala-nyala. Siapakah gerangan? Kata Mbah Gimon dalam hati. Namun rasa penasaran itu ditepis begitu saja, karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon, hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian ini terjadi berkali-kali. Setiap malam, dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar, selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendiri. Karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka, malam itu, ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu, dan benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. "Assalamualaikum," kata Mbah Gimon, menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbah Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga manakala baru pertama kalinya dia melihat wajah pemuda ini, ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. "Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu?" Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab, hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman, dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang. Sembari menunggu jawaban, Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak beberapa lama, muncul seseorang lain, dengan baju koko dan peci putih, aromanya wangi, berjalan dalam keheningan, yang tahu menahu orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Gimon dan pemuda itu. "Assalamualaikum," katanya ramah. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Gimon, sembari mencium tangan orang itu yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung ini. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslim memandang pemuda asing itu. Lama ia melihatnya lalu ikut duduk bergabung bersama. "Ada apa sih, nak? Kok kamu ada di sini?" Untuk pertama kalinya, pemuda itu menjawab, suaranya kecil dan tampak sopan. "Saya baru saja diusir oleh Maharatu, jadi belum punya tempat." Mbah Gimon tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya Maharatu dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Mbah Gimon memilih mendengarkan. "Oh begitu," kata Pak Muslim. "Sudah begini saja. Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal supaya kamu tidak mengganggu warga sini?" kata Pak Muslim. Mbah Gimon masih terlihat bingung. "Baik Pak, bila ada saya mau." Ada. Nama tempat tinggal yang tak tawarkan itu sapi," kata Pak Muslim. Mbah Gimon tambah bingung dengan ucapan Pak Muslim. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Rupanya, tidak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbah Gimon,
Serta Pak Muslimin juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar. Rupanya, Pak istrinya Pak Muslim yang baru saja datang. "Aduh, Pak, ini loh tak bawakan payung. Saya khawatir, Bapak belum juga pulang dari tadi." Dan tiba-tiba, pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. "Oh ini ya Pak yang namanya sapi itu." Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Menghilang, Mbah Gimon tampak kaget setengah mati. Baru pertama dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya. Berbeda dengan Mbah Gimon, Pak Muslim terlihat panik. "Asu benar-benar setan satu ini," katanya sembari mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. "Ada apa ini Pak?" kata Mbah Gimon. Wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti ini. "Ini loh Mon, setan yang satu ini sudah enak tak tawari badan sapi, malah masuk ke badannya isteriku. Apa dikira isteriku ini sapi?" "Setan apa tah Pak?" "Loh jadi dari tadi kamu tidak tahu anak lelaki yang menemani kamu dari tadi di sini?" Mbah Gimon menggelengkan kepalanya. "Itu tadi yang menemani kamu bukan manusia. Itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana." Kaget, Mbah Gimon tampak pucat. Pak Muslim pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang akan dilakukan Pak Muslimin untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena setelah itu Mbah Gimon berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah sekelumit cerita yang aku dengar dari Mbah Gimon dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, aku tidak berhenti tertawa karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan. Namun, bila aku berpikir kembali, bagaimana bila aku yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah aku masih bisa tertawa? Entahlah, untungnya sampai saat ini aku belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula itu. Sajianku malam ini masih akan sangat panjang, karena ini masih awal sebelum kita bercerita tentang mereka yang sudah tinggal di kampung ini. Hantu Wergol. Zaman aku masih kecil, aku selalu diwanti-wanti, diperingatkan, agar tidak pernah lewat sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya sangat luas, dan tentu saja, dipenuhi oleh pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petang, kebun bambu sangat gelap, mencekam nan mengerikan. Lokasi kebun bambu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter dari pemakaman kampung. Disinilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada makhluk lain yang senantiasa menjaga tempat ini. Warga kampung memanggil namanya dengan hantu Wergol. Konon, bila melewati kebun bambu seringkali terdengar suara kreek, kreek, kreek. Layaknya suara bambu yang bergesekan ditiup angin, maka disarankan untuk segera lari dari tempat itu. Karena suara itu adalah pertanda bahwa tidak jauh dari sana, ada hantu Wergol yang sudah mengamati. Menurut mereka yang pernah melihat atau bersinggungan dengan makhluk ini, wujudnya menyerupai binatang, tingginya sama dengan tinggi ayam kampung, kecil, namun ia berdiri layaknya manusia, memiliki kepala dan wajah menyerupai monyet, dengan bulu hitam yang lebat, kakinya bersirip layaknya bebek, dengan tangan yang kuku jarinya panjang dan hitam legam. Yang menjadi pertanyaannya, apakah makhluk ini berbahaya? Jawabannya, makhluk ini sangat berbahaya. Bahkan salah satu yang paling ditakuti oleh warga kampung. Dahulu saat makhluk ini seringkali menampakkan diri, makhluk ini dapat mencelakai bahkan berujung pada kematian. Saat aku mendengar cerita ini dari tetanggaku yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kebun bambu, beliau bercerita bahwa pernah ada yang meninggal karena makhluk ini. Mereka yang meninggal karena makhluk ini dapat dikenali dengan satu cara, yaitu meninggal dengan mata dan mulut terbuka lebar. Maka itu pasti ulah makhluk ini. Pernah aku mengalami langsung kejadian dengan Wergol, namun itu adalah hari yang sial bagiku, dan menjadi satu kenangan yang tidak akan pernah aku lupakan. Ceritanya waktu dulu aku ngaji di sebuah pondok pesantren baru, Tepeki, banyak anak-anak desaku yang dipaksa untuk menimba ilmu di pondok itu, meski hanya sebatas belajar mengaji. Sejujurnya aku enggan mengaji di sana, bukan karena apa-apa namun karena tempatnya harus melewati area pemakaman dan tentu saja kebun bambu. Aku berangkat sesudah maghrib, dan sialnya, waktu itu, cuma ada 3 anak yang pergi mengaji, yang lain, kebetulan tidak bisa ikut. Sebut saja aku, Udin dan Jamal, kami berangkat bersama-sama. Sebenarnya, sebelum Isya seharusnya kami sudah pulang. Namun, karena terkendala sesuatu, akhirnya kami baru bisa pulang pukul 9 malam. Setelah bersiap pulang, tidak lupa di tangan kami ada obor sebagai penerangan jalan. Karena, zamanku masih kecil, tidak ada yang namanya lampu jalan. Melewati areal pemakaman bikin aku tidak nyaman.
Berkali-kali aku bilang permisi meski di dalam hati. Tidak cuma aku, Jamal dan Udin pun sama. Kami semua tidak mau memandang areal pemakaman yang selalu tercium aroma melati. Ketika sudah sedikit berjalan jauh dan meninggalkan areal pemakaman, maka, tibalah kami di kebun bambu. Benar saja, baru saja menginjakan kaki di kebun bambu, angin dingin seperti berhembus begitu saja, membuat api di obor kami perlahan bergoyang. Lalu, tiba-tiba, kami semua mendengarnya. Kreyek, kreyek, kreyek. Kami berpandangan satu sama lain, tahu akan apa yang menimpa kami. Tanpa pikir panjang, aku langsung melihat ke sana kemari, bersiap mengambil ancang-ancang untuk segera meninggalkan tempat ini. Udin yang pertama lari, diikuti Jamal dan terakhir aku. Entah apa yang aku pikirkan, malam itu jauh lebih gelap dari biasanya. Aku lari tanpa memperdulikan sandal yang terlepas dari kakiku. Sandal bisa dicari besok hari, tapi kalau nyawa, kemana aku harus mencari? Udin dan Jamal sudah menghilang dari pandanganku. Memang sial betul aku, karena aku yang paling kecil saat itu. Langkah kakiku tidak selebar mereka berdua. Belum juga aku memikirkan itu, tiba-tiba kakiku terperosok masuk saat tersandung sulur-sulur bambu yang tidak aku lihat di depanku. Sontak aku terjatuh dengan wajah menghantam tanah. Keras sekali, sampai keningku sakit sekali. Lalu, suara itu kembali lagi. Kriek, kriek, kriek. Dan benar saja, belum aku berdiri, di depan aku melihat makhluk kecil. Tingginya tidak lebih tinggi dari anjing milik tetanggaku. Mungkin seukuran ayam kampung, matanya merah menyala di tengah kegelapan. Kepalanya benar-benar menyerupai monyet lengkap dengan taringnya ketika makhluk itu bersuara. Kriek, 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 di depanku. Tidak ada pergerakan di antara kami berdua. Sementara aku terus melihat makhluk itu, terpaku dengan sosok yang asing dan mengundang penasaran. Yang aku dengar dari cerita tentang hantu ini adalah, hantu ini biasanya menggeliti korbannya hingga tewas. Itulah sebabnya korbannya meninggal dengan mata dan mulut terbuka. Namun yang tidak aku tahu adalah proses bagaimana makhluk ini menggeliti korbannya. Dan ada lagi yang pernah aku dengar dari makhluk ini. Meski kakinya bersirip seperti bebek, namun ketika berlari, makhluk ini cepatnya bukan main. Bahkan mustahil bisa selamat dari kejaran wergol. Hanya ada satu cara yang bisa menyelamatkan diri dari cengkraman wergol, yaitu dahan pisang. Wergol sangat takut dengan suara cambuk yang keras, dan suara cambuk bisa dihasilkan dari dahan pisang yang diinjak sampai membentuk sulur yang meliuk, sehingga ketika dilecutkan di tanah, maka suaranya menyerupai suara cambuk yang menggelegar. Sayangnya, tidak ada kebun pisang di areal kebun bambu. Hanya dahan dan sulur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara menyerupai cambuk. Jadi aku pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu yang hanya berdiri seperti menunggu reaksiku. Pasrah, itu yang dulu aku pikirkan, sampai aku mendengar suara cambuk dilecutkan dari jauh. Rupanya itu Udin dan Jamal. Mereka kembali dan berlari menuju aku sembari menghantarkan cambuk dari dahan pohon pisang. Seketika itu juga aku bisa melihat makhluk itu berlari cepat sekali menghilang di sela-sela bambu yang bertebaran di kebun ini. Rupanya, Udin dan Jamal tidak meninggalkanku. Saat mendengar suara wergol mereka sudah diperingatkan. Karena wergol biasanya hanya mengejar satu orang yang paling lambat. Wergol tidak pernah bisa menyerang lebih dari satu kali. Dan untuk itulah yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari pohon pisang. Karena mereka tahu, aku tidak bakal bisa lari secepat mereka. Malam itu menjadi kenangan bagi kami bertiga. Dan setiap kali aku bertemu dengan Jamal dan Udin, aku selalu mengingatkan mereka tentang masa kecil kami di mana kami bertemu dengan wergol yang akan terus aku ceritakan untuk anak-anak aku kelak. Satu hal lagi, yang bakal aku jelaskan, konon menurut kabar yang aku dengar, kemunculan wergol biasanya menjadi pertanda, bukan pertanda baik atau buruk, melainkan pertanda bahwa tidak jauh dari tempat suara wergol muncul. Sesungguhnya ada makhluk yang jauh lebih mengerikan tengah mengamati. Siapa itu? Wewe Gombel. Namun nanti aku akan ceritain Wewe Gombel ini. Karena yang aku ceritain berikutnya adalah makhluk hitam yang besar, yang dulu suka sekali memakan gabah. Warga kampung aku memanggilnya dengan Kemuning Ireng, atau lebih dikenal dengan sebutan Buto. Kemuning Ireng. Pertama kali aku mendengar cerita ini dari desa sebelah, masih satu kecamatan dengan desaku. Suatu malam, terdengar sebuah suara seseorang tampak tengah mengunyah. Semakin lama, suaranya semakin intens. Karena rasa penasaran, maka dicarilah suara itu yang rupanya berasal dari sawah. Namun anehnya tidak ada siapapun di sana. Tapi suaranya masih terdengar. Dengan berbekal obor di tangan,
Pak Salim tetap mencari. Ia tidak pernah berpikir macam-macam sebelumnya. Berjalan di atas rerumputan basah di samping sawah, Pak Salim masih mencari sumber suara itu. Sampai ia berhenti di atas tumpukan padi yang sudah dibabat dan menyisahkan akar liarnya. Di sana Pak Salim melihatnya. Sesosok makhluk yang tingginya hampir setara dengan pohon mengkudu. Besarnya kurang lebih 3 lelaki dewasa gemuk. Kulitnya hitam legam dengan mata kecil di wajah. Sosok itu menyaruk-nyaruk bekas gabah, memasukkannya ke dalam mulutnya yang besar, seolah-olah makhluk itu sudah lama tidak pernah makan. Melihat itu, Pak Salim sampai harus menahan nafas, karena Pak Salim tahu makhluk apa yang ada di hadapannya. Menunggu, sendirian, Pak Salim masih menunggu makhluk itu pergi, dan benar saja, setelah puas melahap habis sisa gabah di depannya, makhluk itu pergi, langkahnya tersaruk-saruk, yang Pak Salim ingat hanya satu. Bau tubuhnya seperti bau ubi dipanggang dalam api. Berpikir bahwa Pak Salim sudah aman, beliau menceritakan ini pada semua orang. Beberapa menanggapi dengan tidak percaya, yang lain menanggapi dengan ngeri, dan yang membuat Pak Salim harus menelan ludah adalah ketika Pak Salim bercerita pada tetangganya. Wajahnya pucat mendengar tutur kalimat Pak Salim, seolah setiap kalimatnya seperti racun. Dengan gagap, tetangga Pak Salim memberitahu sebuah mitos tua tentang makhluk yang suka memakan gabah. Kemuning ireng. Katanya, menurut kepercayaan, kemuning ireng memang berkeliaran setiap malam. Biasanya ia hanya memakan sisa gabah dari sawah yang baru saja panen, dan sesiapa yang melihat kemuning ireng untuk menjaga lisannya, dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Karena orang Jawa percaya, kemuning ireng muncul biasanya diikuti oleh pertanda bahwa di musim berikutnya, sawah itu akan panen kembali dengan hasil yang lebih memuaskan. Namun, ada satu pantangan yang tidak boleh dilakukan. Sesiapa yang melihat kemuning ireng, dilarang keras menceritakan wujudnya pada siapapun. Karena kemuning ireng bisa mencium aroma darah manusia. Dan bila malam itu Pak Salim berpikir bahwa makhluk itu tidak tahu bahwa Pak Salim memergokinya, sepertinya Pak Salim harus berpikir kembali. Bisa saja, kemuning ireng itu memang sedang mengujinya. Dengan cara berpura-pura tidak tahu, dan dengan kejadian bahwa Pak Salim sudah menceritakan tentang kemunculan makhluk ini, Pak Salim mulai diliputi rasa takut. Setiap malam, beliau akan berhenti di pintu rumah, melihat keluar dari jendelanya, berharap makhluk itu tidak datang menemuinya. Malam demi malam dilewati Pak Salim dengan rasa khawatir yang bertumbuh menjadi paranoid parah. Sampai di malam yang entah keberapa, Pak Salim mencium aroma familiar, aroma ubi yang baru saja dibakar di bara api. Pak Salim terdiam melihat sesuatu mendekat. Di zaman itu tidak ada rumah penduduk yang terbuat dari batu bata dan semen, karena rumah zaman dulu kebanyakan dibangun dari bambu atau kayu. Pak Salim hanya duduk bersembunyi di balik pintu, menunggu dan berharap makhluk itu hanya sekedar lewat. Namun, aromanya semakin menyengat. Tidak beberapa lama, aroma itu menghilang, lenyap begitu saja. Pak Salim kembali mengintip apakah makhluk itu benar-benar pergi. Dilihatnya dari sela bambu di dalam rumahnya, dan benar saja, bayangan yang tadi mendekat sudah lenyap. Berpikir bahwa malam ini Pak Salim sudah aman, Pak Salim bergegas menuju kamarnya. Namun, kaget bercampur kebingungan, Pak Salim melihat istrinya sedang tidur dengan dirinya sendiri. Benar, di atas ranjang, ada sosok yang menyerupai dirinya, sedang tidur bersama istrinya. Rupanya, itu bukan mimpi. Berkali-kali Pak Salim mengingatkan dirinya, sampai ia sadar, aroma sosok yang menyerupai dirinya tercium seperti aroma ubi rebus. Disitulah Pak Salim sadar, makhluk itu entah dengan cara apa dan bagaimana sudah menjelma menjadi dirinya. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi dengan Pak Salim? Kabarnya, setelah kejadian itu, Pak Salim ditemukan dalam keadaan gila, istrinya yang pertama kali tahu. Namun banyak warga yang mengatakan apa yang terjadi dengan Pak Salim karena kelakuannya tempo hari, menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan. Tetangganya sendiri menceritakan semuanya kepada istrinya. Apa yang terjadi dengan Pak Salim adalah ulah dari kemuning ireng, dan memang kebanyakan dari mereka bila berurusan dengan makhluk ini, hanya memiliki dua pilihan. Mati secara tidak wajar, atau menjadi gila selama-lamanya. Mbah Putri, Bahulaweyan, dan Jin Penjaga. Mbah Putri adalah salah satu tetua paling dihormati dulu di kampung ini. Karena, sebelum kampung ini benar-benar berdiri seperti saat ini, Mbah Putrilah yang pertama kali tinggal di sebuah rumah besar dengan gaya arsitektur Belanda. Menurut kabar yang sering aku dengar dari orang-orang, sehari-hari Mbah Putri mengenakan kebaya lengkap dengan sanggulnya.
Akan tetapi, ada hal yang membuat warga sedikit takut dengan Mbah Putri. Apa itu? Kabarnya, di belakang Mbah Putri kadang terlihat manusia yang tinggi besar. Beberapa menyebutnya dengan jin penjaga yang mengikuti Mbah Putri. Dan berapa jumlah mereka? Mungkin ini terdengar sedikit berlebihan. Menurut apa yang aku mendengar dari cerita orang-orang, yang mengikuti Mbah Putri hampir seperti sebuah pasukan kerajaan. Ada lagi yang membuat Mbah Putri sedikit ditakuti, yaitu, dia seringkali memakan bunga-bungaan yang tumbuh di halaman rumahnya secara langsung tepat di depan warga kampung. Benarkah Mbah Putri sebegitu misteriusnya? Kali ini, aku akan ceritakan detail siapa Mbah Putri itu. Mbah Putri pertama kali datang dan membangun rumah di kampung ini setelah mengikuti suaminya yang adalah seorang menir yang bertugas mengawasi lahan tebu. Suaminya Mbah Putri sendiri memiliki kedudukan strategis di pabrik gula dekat dengan kampungku. Saat sebelum kampung ini dihuni, yang ada di sini hanya sebuah rawa yang dipenuhi oleh pepohonan rindang. Di kiri kanan rumah pun hanya ada tanaman-tanaman liar. Saat itu, keadaan kampung ini nyaris seperti alas kecil, begitu sepi dan mencekam. Selama pernikahan Mbah Putri dengan suaminya, Menir, Mbah Putri belum juga dikaruniai seorang anak. Kabarnya, banyak gosip yang berkembang bahkan sampai suami ke-14-nya beliau, Mbah Putri kabarnya tidak boleh bersetubuh dengan lelaki manapun termasuk suaminya sendiri. Namun itu hanya sebuah rumor. Yang terjadi adalah, suami Mbah Putri lebih banyak menghabiskan waktu di pabrik atau lahan tebu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desaku. Karena sendirian inilah, kabarnya Mbah Putri seringkali berinteraksi dengan mereka yang berbeda alam. Disinilah pertanyaan terbesarku. Mungkinkah kesepian yang membuat Mbah Putri beralih menjadi sesuatu yang membuat orang-orang berpikir bahwa Mbah Putri memiliki ilmu hitam? Sebegitu kuatnya kah beliau? Sampai tidak ada yang berani membicarakan beliau, termasuk para tetua kampung. Namun ada cerita yang selalu membuat aku merinding tiap kali aku ingat. Seingatku sampai saat ini, aku tidak pernah tahu bagaimana wajah atau rupa Mbah Putri. Namun ibu selalu mengatakan bahwa aku seringkali didatangi oleh Mbah Putri. Bahkan ibu bercerita, Mbah Putri sudah menganggap aku sebagai anaknya. Sekarang, tiap aku ingat nama beliau, aku selalu terbayang wajah wanita tua yang tidak pernah aku lihat secara nyata, namun wajah wanita tua itu selalu terkenang, termasuk ketika aku melihat Nini Towok. Wajahnya nyaris sama persis. Mungkinkah itu wajah Mbah Putri? Aku tidak tahu. Kembali ke cerita Mbah Putri. Disinilah, dulu, Mbah Putri kabarnya pernah membuat sebuah patung kecil yang dibuat dari jerami dan batok kelapa. Patung itu tepat diletakkan di depan rumahnya. Setiap hari, patung itu terus bertambah. Lagi, dan lagi, sampai halaman Mbah Putri penuh dengan patung itu. Ketika suaminya pulang, beliau kaget dengan apa yang terjadi di dalam rumah. Disinilah awal kengerian itu muncul, karena patung yang lebih terlihat seperti boneka pasak itu, kabarnya di setiap patung jerami itu, ada jin yang mendiaminya. Setiap malam, ketika hari mulai gelap, seringkali terdengar suara-suara dari luar rumah yang membuat suaminya tidak nyaman. Berbeda dengan suaminya, Mbah Putri senantiasa memasang wajah penuh senyuman yang diartikan seperti melihat anaknya sendiri. Lambat laun, suaminya semakin lama kesehatannya semakin menurun. Beliau menjadi lebih sering sakit-sakitan. Mbah Putri tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, merawat dan menemaninya bahkan sampai ajal menjemput. Mbah Putri kemudian kembali menikah. Suami keduanya beliau juga bernasib sama. Lama-kelamaan entah apa yang terjadi di rumah itu, tiba-tiba saja jatuh sakit. Lalu kemudian berujung pada maut kembali. Di sini, mulai banyak pendatang yang menempati lahan di kampung ini. Disinilah, kakekku membuka lahan pertama. Yang anehnya, saat kakekku datang, dia sempat bertamu di rumah Mbah Putri. Berceritalah kakekku waktu itu, rumah Mbah Putri kabarnya ramai oleh suasana tidak mengenakan. Dan benar saja, rupanya, pasak-pasak yang dipasang memang bukan pasak sembarangan. Rupanya itu adalah cara Mbah Putri melindungi dirinya. Melindungi dari apa? Nanti aku jelaskan. Karena sejujurnya cerita Mbah Putri ini sangat panjang, jadi kelak aku akan ceritakan detailnya. Bukan sekarang. Di pernikahan berikutnya, itulah Mbah Putri baru diketahui bahwa beliau adalah Bahu Laweyan. Apa itu Bahu Laweyan? Bahu Laweyan adalah mereka-mereka yang umumnya sudah disukai oleh jin sejak pertama mereka lahir.
Jin ini tidak pernah berniat merasuki atau mencelakai. Sebaliknya, mereka menjaga si Bahulaweyan namun dengan catatan, tidak boleh ada yang berani-berani mendekati seorang Bahulaweyan, apalagi menikahinya, karena jin ini akan terus dan terus membuat pasangan Bahulaweyan tersiksa lalu kemudian meninggal. Cara membunuhnya, menurut orang yang tahu perihal fenomena ini, setiap malam hari, ketika sudah terlelap, jin ini akan menghisap darah pasangannya, perlahan-lahan, dan hal inilah yang lambat laun menjadi rasa sakit, hingga berujung kematian. Namun biasanya, Bahulaweyan hanya berakhir di pernikahan ketujuh, karena setelah pernikahan ketujuh, Bahulaweyan terlepas dari ikatan jin itu. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Mbah Putri bisa menikah hingga 14 kali? Jawabannya, karena yang ikut Mbah Putri bukan satu jin, melainkan satu pasukan jin. Jadi, aku akhiri soal Mbah Putri dan Bahulaweyan. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Nyai Pigih. Tidak ada yang tidak tahu bila mendengar nama Nyai Pigih, terutama warga RT 05, karena kabarnya, Nyai Pigih tinggal di area ini. Desa ini memiliki 6 RT, di mana RT 5 adalah RT yang paling dekat dengan rawa dan area pemakaman, serta RT 05 merupakan RT yang paling sepi warganya. Bahkan jarak satu rumah ke rumah lain sangat jauh. Selain itu, RT 05 juga adalah RT yang paling subur, sejuk, dan nyaman, karena masih ditumbuhi banyak pohon, jadi cuaca panas pun tidak pernah terasa di RT 05. Namun kenyamanan RT 05 sepertinya tidak bisa diucapkan manakala matahari sudah tenggelam. Kenapa? Karena ketika hari petang, RT 05 adalah RT yang paling mengerikan, bukan hanya karena sepi dan gelap gulita, namun karena banyaknya aktivitas dunia lain yang kadangkala bersinggungan dengan warga, termasuk kehadiran Nyai Pigih. Siapa Nyai Pigih? Nyai Pigih atau yang lebih dikenal dengan Pigih yang berarti perawan, adalah sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang terurai hingga menyentuh tanah. Menurut warga yang pernah melihatnya, penampilannya selalu berbeda-beda namun inti kehadirannya sama. Yaitu bahwa Nyai Pigih adalah seorang perempuan yang pernah hidup dan meninggal di hari di mana ia akan menikah, sehingga ia bergentayangan dan suka menampakkan diri pada laki-laki. Namun faktanya, Nyai Pigih lebih sering menampakkan dirinya di hadapan anak buncit, yaitu anak terakhir. Yudi adalah temanku sewaktu SMP. Rumahnya ada di RT 05. Dulu, Yudi pernah punya pengalaman dengan Nyai Pigih yang menurutnya ia tinggal di pohon juet samping kamarnya. Rumah Yudi sendiri berdiri di tanah paling ujung, berdekatan dengan kebun bambu. Tetangga terdekatnya adalah seorang kakek nenek bernama Mbah Giso, yang menempati lahan kebun bambu. Setiap petang, rumah Yudi pasti sudah ditutup, dan memang zaman dulu selalu seperti itu. Kamarnya sendiri berada di belakang, dan di samping kamar Yudi, ada sebuah pohon juet tua. Semua orang pasti tahu apa itu pohon juet. Sejak dulu pohon juet memang menyimpan sejuta misteri, karena menurut kabar, pohon juet adalah salah satu pohon yang disukai oleh bangsa lelembut, termasuk pohon juet samping kamar Yudi. Setiap malam, Yudi mencium aroma melati yang menyengat dari luar kamarnya. Aroma melati bukanlah hal asing bagi mereka yang sudah terbiasa menciumnya, karena mitosnya, aroma melati seringkali dikaitkan dengan kehadiran 3 makhluk, kuntilanak, sundel bolong, dan Nyai Pigih. Namun kali ini, tidak hanya aroma melati yang tercium, namun, sebuah ketukan di jendela kayu kamar Yudi. Tok tok tok. Yudi sendiri tidak berani memeriksanya, apalagi melihatnya. Karena pernah Yudi tanpa sengaja menangkap sosok asing saat ia tidak sengaja mengintip dari celah jendela kayunya. Yudi melihat sesuatu di sudut lahan luar kamarnya, tepat di bawah pohon juet, ada seseorang yang sedang berjongkok. Ia mengenakan gaun putih, dengan rambut yang sangat panjang. Awalnya Yudi mendengar suara lirih, seperti seseorang sedang bernyanyi, membuyarkan kantuk Yudi. Berbekal nekat dan penasaran, Yudi mengintipnya. Ketakutan adalah hal pertama yang Yudi rasakan. Meski membelakangi, namun Yudi tahu, suara itu berasal dari dia yang ada di sana. Nadanya hampir menyerupai nada sinden yang biasa terdengar di pergelaran wayang. Lama Yudi mengamati, sampai ia membalikan wajahnya. Setelah itu, Yudi melesat ke tempat tidur, mencoba melupakan apa yang baru saja dia lihat. Apakah semuanya berakhir di sini? Kabarnya semenjak kejadian itu, Yudi seringkali merasa bahwa dia terkadang mampir dan masuk ke dalam kamar Yudi. Yang paling tidak akan bisa Yudi lupakan adalah, ketika Yudi melihatnya, duduk di almari baju Yudi,
menatapnya dengan bibir tersenyumnya. Meski begitu, Yudi mengatakan bila Nyai Pigi tidak pernah sampai membuatnya celaka, hanya menampakkan dirinya sesekali, seolah memberitahu eksistensinya di hadapan Yudi. Sundel bolong. Ada satu jalan di kampungku yang bisa dikatakan paling dihindari, karena di jalan ini seringkali terlihat seorang wanita yang cantik nan jelita tengah duduk menunggu pedagang keliling lewat. Hanya saja, di punggung wanita ini ada sebuah lubang mengangah. Yah, warga kampung memanggilnya Sundel bolong. Tidak sedikit mereka yang pernah bersaksi melihat makhluk yang satu ini. Karena kecantikannya kadang membuat seseorang tidak sadar, termasuk Cak Munir, yang dulu seringkali berjualan bakso dagangannya di kampungku. Setiap kali ia akan lewat jalan itu, seolah-olah firasatnya selalu diliputi perasaan tidak enak. Namun ia tidak dapat menolak karena jalan ini merupakan akses satu-satunya ke kampungku. Singkatnya, ada sebuah bok kuning atau tempat duduk yang dibangun dari semen dan biasanya digunakan warga untuk nongkrong, karena tempatnya sendiri berada di perempatan antara RT 03 dan RT 04. Disinilah biasanya terlihat seorang wanita tengah duduk sendirian. Cak Munir yang tahu bahwa wanita yang tengah duduk sendirian itu bukanlah manusia berusaha bersikap wajar. Namun setiap kali melewati wanita itu, Cak Munir selalu mencium aroma amis daging ampela. Berbeda dengan Cak Munir, dulu ada penjual nasi goreng yang tidak tahu menahu tentang cerita ini, sehingga ia melewati jalan ini sendirian dan melihat wanita muda itu yang tengah duduk memanggilnya. Sepanjang malam, si penjual dibuat heran karena wanita itu sudah memesan lebih dari 7 porsi sendirian. Meski begitu, ia belum menaruh curiga sedikitpun. Setelah selesai, si wanita membayar penjual nasi goreng dengan uang yang sangat banyak, sehingga ia berpikir bahwa malam ini sungguh mujur. Sampai si wanita mengatakan, "Mas, bisa minta tolong?" Mendengar itu si penjual nasi goreng bertanya, "Tolong apa?" Si wanita hanya mengatakan bahwa punggungnya gatal, dan tangannya tidak sampai. Meski awalnya ragu, karena dianggap tidak sopan, akhirnya si penjual nasi goreng menyanggupinya. Berbekal ketidaktahuannya, si penjual nasi goreng mulai menggaruk punggungnya. Aneh, karena kulit si wanita ketika digaruk tiba-tiba mengkerut, seolah ikut tercabut. Selain itu, ada aroma ampela yang sangat amis dan membuat si penjual tidak nyaman. Dari hal-hal seperti itu, si penjual nasi goreng mulai merasa curiga. Sampai, di kuku jarinya ia mendapati belatung di sana. Kaget, si penjual nasi goreng melihat wanita di hadapannya. Rupanya, penampilan wanita itu sudah berubah. Rambutnya panjang terurai dengan berantakan, sementara baju yang dikenakan menjadi kain kafan panjang, dan tepat di punggungnya, si penjual melihat daging terkoyak membentuk lubang besar. Di sana, ia melihat ada puluhan belatung. Diakhiri suara tertawa cekikikan, si penjual tumbang, jatuh pingsan dan baru ditemukan warga keesokan paginya. Akhirnya si penjual diberitahu bahwa yang menemuinya semalam adalah jelmaan Sundel bolong yang memang suka usil di kawasan dekat sini. Takut dan ngeri semenjak saat itu, warga sepakat memberikan pencahayaan di jalan ini. Hingga saat ini, jalan itu masih terkenal dengan cerita ini, meski penampakan Sundel bolong di jalanan ini sudah tidak pernah terdengar lagi. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Tuliskan di kolom komentar, dan nantikan kisah-kisah lainnya. Tetap di channel Dairi Mistika.